Wali Paidi adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Beliau anak terakhir. Kakaknya yang pertama namanya Soleh, dan sekarang beliau menjadi kiai di daerah Kediri. Punya pondok salafi kecil yang hanya ramai ketika bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya, kalau bulan Ramadan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan hanya untuk mengkhatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadan, ngaji kitabnya super cepat, yang bertujuan memang untuk mengkhatamkan, bukan untuk kepahaman. Soleh, kakaknya Wali Paidi ini memang sangat cerdas dan pintar. Sejak lulus madrasah ibtidaiyah ataupun setingkat SD, beliau sudah mondok. Beliau selalu dapat ranking di kelasnya. Sehingga tidak heran ketika beliau lulus, beliau diambil menantu seorang kiai di daerah Kediri. Dan setelah ayah mertuanya wafat, beliaulah yang meneruskan menjadi pengasuh pondok pesantren peninggalan mertuanya. Sedangkan kakak perempuannya menjadi istri seorang kiai besar di daerah Jawa Tengah. Kakaknya ini memang cantik, kulitnya putih seperti ibunya, dan wajahnya elok kearab-araban seperti bapaknya. Kakak perempuannya ini sering dan berkali-kali ketika pulang meminta orang tuanya untuk tinggal dengannya, pindah ke Jawa Tengah. Dan kemauan kakaknya ini sangat didukung keluarga suaminya. Kebetulan keluarga suami kakaknya ini kaya raya. Bukan karena pondoknya yang besar, tapi keluarga suami kakakku ini mempunyai kebun teh yang berhektar-hektar luasnya. Tapi orang tuanya tidak mau menerima tawaran kakak perempuannya ini. Mereka sudah bahagia melihat anak mereka bahagia. Itu alasan mereka. Kakak Wali Paidi ini juga sejak kecil sudah berangkat mondok di pesantren di Jawa Tengah. Dan ketika lulus, kakaknya ini diambil menantu oleh pengasuh pondoknya. Sedangkan sejak kecil Wali Paidi selalu di rumah. Ketika ditawari untuk mondok, beliau tidak mau. Wali Paidi masih ingin berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tua, Wali Paidi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa siapa-siapa yang selalu siap membantunya. Wali Paidi sudah sangat senang melihat kakaknya telah menjadi orang semua. Tapi ketika Wali Paidi sudah lulus aliyah, beliau disuruh abahnya untuk mondok. Abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang menyuruhnya untuk memondokkan anaknya. Ibunya sebenarnya menentang keras keinginan abahnya. Ibunya ini tidak tega melihat Wali Paidi pergi sendirian di tempat yang jauh. Ibunya ini sangat sayang dan memanjakan Wali Paidi. Tapi abahnya tetap bersikukuh untuk tetap memondokkan Wali Paidi. Keputusan abahnya tidak bisa diganggu-gugat. Abahnya ini memang keras dan tidak mau mengalah kalau mengenai hal-hal yang bersifat akidah. Walaupun di hal lain tidak bersifat akidah, abahnya ini sering mengalah terhadap ibunya. Berangkatlah Wali Paidi mondok ke Jombang sesuai petunjuk Sunan Gunung Jati yang disampaikan melalui abahnya. Pondok Wali Paidi ini pondok yang sangat istimewa. Santrinya sedikit, tapi rata-rata pintar dan alim semua. Anak-anak yang mondok di sini rata-rata sejak sanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran. Dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah bisa hafal Al-Quran. Dan ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu nahu sharaf. Pengasuh pondok Wali Paidi ini orangnya terlihat biasa. Perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah. Tapi menurut kabar dari santri-santri yang didengar oleh Wali Paidi ini, bahwa kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali yang mastur ataupun wali yang tersembunyi. Ketika Wali Paidi sowan dengan abahnya ke pengasuh pondoknya, abahnya bilang kepada Mbah Kiai, "Mbah Yai, saya titipkan anak saya kepada sampean. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun saya ikhlas." Inggih, insya Allah anak sampean ini jadi orang yang bermanfaat, ujar Mbah Kiai. Lalu Wali Paidi diantar abahnya ke kamar pondoknya. Abahnya berkata kepada Wali Paidi, "Nak, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pintar, tapi aku ingin kamu mondok di sini belajar akhlak yang baik kepada kiaimu. Apapun yang diperintah kiaimu, laksanakan dengan ikhlas. Andai kiaimu menyuruh memotong tanganmu, kamu harus melakukannya tanpa harus bertanya apa alasannya." "Inggih, Bah," jawab Wali Paidi. Keesokan harinya Wali Paidi dipanggil oleh Abah Yai ke rumahnya. Bergegaslah Wali Paidi menemui Abah Yai. Setelah bersalaman, Wali Paidi duduk di lantai. Di depannya Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok. Kaki kanannya diangkat dan tampak di selipan jari tangan kanan Abah Yai ini terselip rokok kretek gudang garam hijau. "Paidi, kamu mondok di sini nggak usah takut belajar ngaji. Percuma, otakmu itu nggak kuat hafal Al-Quran, apalagi belajar nahu saraf," ucap Abah Yai itu.
Wali Pedi terdiam, hatinya merasa terpukul dan sedih. Tidak dinyana kiainya akan berkata seperti itu. Walau pesan abahnya kepada dirinya kepintaran bukan tujuannya untuk dipondokkan, tapi ucapan kiai ini begitu menghujam hatinya. "Bagaimana? Apa kamu sanggup jadi kacung di sini?" ucap kiainya lagi. "Inggih mbah," jawab Wali Pedi. "Kalau begitu, mulai sekarang kamu bersih-bersih rumah. Habis itu bersih-bersih pondok," ucap kiainya. Sejak saat itu, Wali Pedi selama di pondok hanya menjadi kacung bagi santri yang lain. Pertama, beliau agak uring-uringan menjalankan perintah kiainya, tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar. Beliau ini sebenarnya juga belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar. Cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda. Beliau disuruh melayani santri yang lain, sedang santri yang lain diperintahkan untuk belajar dengan tekun, sama-sama menjalankan perintah kiai. Di suatu malam habis maghrib, Wali Pedi duduk termenung di depan kamarnya. Beliau melihat para santri yang menghafalkan Al-Quran dan sebahagian yang lain bermusyawarah membahas permasalahan nahu dan sharaf. Hati Wali Pedi menjadi gundah. Beliau merasa sangat bodoh dan tidak bisa apa-apa. Apalagi kemarin kakaknya berkunjung kepadanya dan mengetes kemampuannya dalam hal pengetahuan agama, dan beliau tidak bisa sama sekali untuk menjawab pertanyaan kakaknya itu. Dilihatnya para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedang dia hanya bisa menyapu dan menata sandal mereka. Dalam kegundahannya itu, Wali Pedi tertidur dengan posisi terduduk di depan kamarnya. Wali Pedi bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, beliau seakan terbangun dari tidurnya dan masih dalam keadaan duduk di depan kamarnya. Dilihatnya kamar-kamar santri yang lain pada bersinar terang. Cahaya-cahaya yang keluar dari kamar-kamar itu berasal dari lampu petromak yang dibawa para santri. Terpancar kegembiraan dari wajah para santri karena mempunyai lampu di tangan mereka. Sedang kamar Wali Pedi tidak mengeluarkan cahaya karena Wali Pedi tidak mempunyai lampu petromak seperti mereka. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari kamar Wali Pedi. Cahaya itu begitu sangat terang sehingga cahaya-cahaya yang keluar dari kamar yang lain seakan meredup terkena cahaya di kamarnya ini. Cahaya itu mendekati Wali Pedi. Setelah cahaya itu mendekat, dilihatlah sebuah lampu petromak yang dibawa seseorang. Wali Pedi melihat sebuah tangan yang begitu putih dan halus memegang lampu petromak itu. Wali Pedi mengarahkan pandangannya ke atas. Wali Pedi begitu terkejut dan begitu terharu setelah tahu siapa yang membawa lampu petromak tersebut.